Halo semua viewers, welcome back to my channel Dovi Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Dan sesuai dengan request teman-teman semua bahwa kita hari ini akan membahas reel terbaru, update terbaru dari Daido Predator PSSW. Oke, jadi sekarang kita akan langsung unboxing dulu untuk reelnya ini. Seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spek pada reel ini, dia menggunakan 7+1 ball bearing, gear ratio di 5.2 berbanding 1 power speed. Kemudian untuk max drag di size 3000 ada di 11 kilo dan di size 2000 itu ada di 9 kilo. Kemudian di sini untuk line capacity nanti akan kita cek satu persatu. Di sini untuk fitur-fitur, dia menggunakan 7+1 stainless steel ball bearing. 360 degrees water protection, 11 kilo test max drag, RPG 2 atau reinforced power graphite 2, kemudian power speed 5.2 banding 1, duralium gear, Mahitun drag system carbon, CNC anodized aluminium handle, CNC anodized aluminium spool, advanced clicker struktur teknologi, kemudian ada carbon composite knob dan juga computerized bell arm system. Dan langsung aja di sini kita akan lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Daido Predator PSSW ini. Kita dapat apa aja? Nah, di yang pasti sih di sini kita dapat reel, men. Tuh, ada reelnya. Kemudian untuk reel ini dia sudah duduk, ada dudukannya dari bahan EVA ini, men. Jadi ini udah cukup safety ya dalam pengiriman. Kemudian dalam sini, nah, ini ada knobnya dan nah ini ada handle setnya. Dapat stiker dari Daido. Kemudian sini ada sparenya ini ada satu clicker wire dan juga ada 2 buah washer. Ada tutup spool cadangan, skematik untuk reelnya. Dan sudah kosong di dalam. Dan dalam pembeliannya untuk reel ini hadir dalam 3 varian ukuran mulai dari size 1000, 2000 dan 3000. Dan yang di tangan saya ini yang size 2000 dan juga size 3000. Dan sekarang kita akan langsung lakukan cek fisik untuk reel Daido Predator PSSW ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk penampakan reel ini secara sekilas ini memiliki desain dan bentuk yang sama persis dengan ini ya. Ini Daido Predator HSSW yang pertama kali keluar, men. Ini desainnya sama persis. Tetapi untuk series PSSW-nya ini dia ada perbedaan di motif bodinya. Pada Daido HSSW ini keluaran pertama, ini dia menggunakan motif body karbon. Kemudian pada yang HSSW sekarang, dia menggunakan painting berwarna gunmetal dengan finishing chrome. Pada bagian bodi dan rotor di sini dia menggunakan bahan RPG 2 atau reinforced power graphite 2, di mana untuk bahan ini dia diklaim memiliki kekuatan itu di 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan standar grafit biasa. Dan kemudian untuk tingkat kekakuan reel armnya, pada saat saya pasang reel ini ke joran dan saya berikan tekanan, ini udah sangat baik sekali. Ini udah kaku, men. Akan ada sedikit pergerakan, tapi menimbang ini merupakan bahan non-metal, ini saya bilang kaku sih. Udah sangat rigid sekali. Kemudian pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan RPG 2, dan di sini untuk tingkat kekakuan rotor saat saya berikan tekanan ini udah sangat kaku banget, udah pol sih kakunya ini, maksimal sekali. Untuk jeda rotor di sini ada space tipis, tapi ini masih normal, men. Membuktikan bahwa sistem one way pada reel ini udah bekerja dengan baik. Dan untuk one way-nya dia sudah tidak menggunakan switch lagi atau non-switch one way, dimana dengan ketiadaan switch one way ini dia akan membuat nilai plus, menambah nilai plus dari sisi pertahanan terhadap air ya. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah itu dia tidak akan langsung masuk melewati lubang one way-nya menuju ke arah one way system. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle berbahan metal, tipenya one piece. Untuk knobnya dia menggunakan bahan karbon tipe flat. Kemudian knobnya di sini pasti bisa dibongkar pasang karena memang sudah sering ya kita bongkar-bongkar untuk reel ini. Dan pada bagian dalam knobnya ini dia disupport dengan satu buah ball bearing support aja. Ball bearingnya menggunakan stainless steel shield ball bearing, dan untuk supportnya itu dia berada di sebelah ujung yang sebelah sini, men. Kalau yang ujung pangkalnya ini dia langsung duduk. Dia dibikin dudukan langsung pada selongsongan untuk knobnya ini. Untuk sistem pemasangan handle, dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk sistem lockingnya dia menggunakan sistem quick lock. Jadi pada saat dia udah padat, dia udah ngunci, men. Tuh, jadi nggak bisa diputar-putar lagi ya. Untuk tingkat kepresisian drive gear di sini ada space tipis, tapi ini udah sangat presisi banget.
Kemudian untuk handle-nya nggak ada oblak, bagus. Kemudian untuk bagian rotor nggak ada space, mantap. Stop and go, enak banget, nggak ada jeda baliknya, pas banget ini. Dan untuk handle-nya ini dia menggunakan tipe interchangeable, jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan bahan metal. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe shallow spool. Untuk spoolnya ini lubang penempatan mainline untuk size 3000 ini ya. Size-nya itu ada di 13,57 mili untuk lebarnya. Untuk dalamnya di sekitar 5,1 mili. Kemudian untuk yang size 2000 lebarnya 13,77, untuk dalamnya kurang lebih sama di sekitar 5,2 mm. Kemudian di bagian spoolnya ini dia sudah diberikan lapisan full anodized pada bagian seluruh spoolnya. Dan di sini dengan menggunakan lapisan anodized ini dia akan membuat permukaan pada bagian spoolnya ini menjadi lebih licin, terutama di bagian bibir V-shape-nya ini. Nah, jadi nanti pada waktu kita melempar umpan, pergesekan mainline ke sini untuk frictionnya itu sangat tipis sekali. Hingga nanti untuk efeknya yaitu lemparan kita makin jauh, senar PE kita makin awet dalam pemakaian karena dia gesekannya kecil di bagian sini, men. Untuk tutup spool, di sini dia menggunakan tutup spool yang sudah cukup ceper. Nah, di bagian sampingnya ini udah slim banget bentuknya. Dia udah mengerucut ke atas, jadi nggak akan mengenai twisting effect yang terjadi pada mainline waktu kita melempar umpan. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Lalu pada bagian spoolnya ini dia udah disupport dengan ada heavy duty shaft support pada bagian spoolnya. Jadi untuk kinerja dari spoolnya ini benar-benar akan dijaga oleh sistem yang satu ini. Ada ball bearing supportnya, ada shaft supportnya. Untuk daya tahan dalam jangka waktu panjang itu akan sangat terjamin sekali untuk rail ini, mamen. Kemudian di bagian drag system di sini dia terdiri dari 6 layer. Untuk drag washernya dia menggunakan bahan Maxitune Carbon dan di sini untuk drag washernya udah premium punya ini. Kemudian di bagian key washer dan dish washernya ini menggunakan bahan aluminium. Dan kemudian untuk max drag pada rail ini untuk size 3000 itu ada di 11 kg dan untuk size 2000-nya itu ada di 9 kg. Lalu untuk kinerja dari drag system di sini untuk drag kecilnya, setelan drag kecilnya enak, smooth. Tidak ada kesetnya, enak, mamen. Tambah lagi, ya lumayan smooth di sini. Untuk drag systemnya ini dia dari posisi diem ke posisi bergerak itu dia nggak keset, mamen. Nah, dia pergerakannya itu konstan, tuh, nggak keset dia, nggak macam-macam untuk dragnya, enak. Kemudian di bagian bell assembly menggunakan bahan metal dengan tipe one piece. Dengan tipe one piece seperti ini akan membuat bell assembly-nya ini menjadi lebih kuat. Kalau jatuh, kebentur, tinggal kita lurusin aja. Dan kemudian juga dengan menggunakan sistem kayak gini, PE itu akan lebih cepat meluncur tanpa hambatan masuk ke bagian dalam line rollernya. Di bagian bell arm dia menggunakan bahan RPG 2. Dan juga di bagian bell assembly dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell assembly pada saat bell arm terbuka, nah, sudutnya seperti ini, dari samping dan dari atas. Lalu kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar pada rail ini. Yang pertama pada bagian gear ratio, di sini dia menggunakan gear ratio berskala 5.2 berbanding 1. Akan langsung kita cek, mamen. Kita akan mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear ratio di 5.2 banding 1. Untuk retrieve terasa smooth. Crank feel-nya enak, mamen. Untuk feel guard-nya ada, tipis sekali. Kemudian untuk retrieve-nya ini terasa ringan juga. Untuk putaran kosong, di sini terasa sudah balance sekali. Pada bagian spring guide, dia menggunakan spring guide berbahan metal. Dan untuk pair spring guide-nya menggunakan pair dengan tipe pair keong. Untuk kinerja dari bell automatic, di sini untuk rilisnya terasa cukup ringan. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa sangat empuk. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Untuk size 2000, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,18 mili masuk 380 meter, 0,20 mili masuk 315 meter, dan 0,25 mili itu masuk 200 meter. Untuk size 2000, saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 120 meter, PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Predator PSSW ini. Dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan pada bagian atas atau bawah. Untuk hasil lilitan mainline pun terlihat rapi, mamen.
Dan untuk size 3000 jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,20 mili itu masuk 360 meter, 0,25 mili itu masuk 230 meter, dan 0,30 mili itu masuk 160 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 150 meter, PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Predator size 3000 ini. Dan di sini untuk hasil spooling terlihat rata ya, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi. Pada bagian clicker, di sini dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang flat, pipih. Untuk housing clicker dia menggunakan bahan metal, dan untuk housing clickernya ini dia langsung menjadi satu body di scrap pada bagian spoolnya ini. Jadi terlihat dari segi finishing ini sangat rapi sekali. Kemudian untuk kinerja dari drag clickernya, pada saat saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, di sini untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker cukup lembut. Ini nggak ada pergesekannya, berarti untuk suara drag clicker terdengar tidak begitu nyaring, tetapi untuk suara drag clickernya ini merepet namen. Dia terdengar elegan, dan kalau saya kasih nilai sih untuk tingkat kekerasannya dari 1 sampai 10 ini ada di sekitar angka 7. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Daido Predator PSSW ini. Pada line roller di sini terlihat presisi ya, tidak ada pergerakan berarti. Kemudian untuk line rollernya ini juga terasa sensitif kalau kita gerakan kayak gini. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan brass, dan untuk line rollernya ini dia udah support dengan satu buah ball bearing support. Ball bearing menggunakan stainless steel ball bearing, dan juga ada satu buah bushing. Bushingnya berbahan brass, dan di sini akan saya ukur untuk ukuran ball bearing pada bagian line rollernya ini dia pakai size 4,5 kali 8 kali 2,5. Dan untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat, ataupun sendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini dia sudah menggunakan fitur 360 degree saltwater protection dari Daido, di mana dari Daido itu mengklaim bahwa untuk spare part pada reel ini, baikkah itu internal ataupun eksternal partnya, udah menggunakan spare part dengan bahan dasar material yang sudah lebih tahan terhadap korosi, terutama korosi yang diakibatkan oleh air asin. Dan tentunya juga untuk reel ini dia juga sudah disupport dengan beberapa shield water resistant, dan akan kita lihat dulu untuk titik-titik karet sealnya. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian support untuk spoolnya di sini juga ada karet sealnya. Nah, yang ini dia mamen, ini ada karet sealnya. Lalu pada bagian rotor di sini juga dia sudah diberikan rotor cover. Di bagian dalam sini juga ada karet sealnya, dan di bagian rotor nutnya juga harusnya ada karet sealnya. Kemudian di bagian sambungan handle di sini udah ada karet sealnya juga, dan karet sealnya ini yang bentukan seperti mangkok. Lalu pada bagian AC capnya juga sudah terdapat karet seal. Untuk berat reel Daido Predator PSSW size 3000 ada di 255 gram, dan untuk size 2000 ada di 248 gram. Lalu kita akan langsung lakukan pembongkaran untuk reel ini, dan kita akan lihat gimana sih untuk spare part internal dari reel ini, apakah akan ada perubahan jika dibandingkan dengan Daido Predator HSSW. Oke, di sini untuk ball bearing pada bagian support spoolnya akan saya hitung, dia menggunakan size 6,5 kali 11 kali 3. Oke, di sini pada bagian main shaft dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian pada bagian one way system ini terdiri dari beberapa spare part nih. Di sini ada babysitter, ada ball bearing. Ball bearing semua menggunakan stainless steel ball bearing mamen. Ada washer satu. Kemudian di sini ada one way clutch. Ada one way. One way-nya menggunakan one way satu arah tanpa switch lagi. Kemudian di sini ada pinion gear menggunakan bahan brass seperti biasa. Kemudian untuk bagian ini ball bearingnya, untuk support pada bagian pinion gear ini washernya ada dua ya, di atas satu, di bawah satu. Ini untuk bagian ball bearing size nya ada di 6,5
kali 14 kali 5. Nih, ball bearingnya udah kinclong. Ini menggunakan stainless steel ball bearing, mamen. Harusnya ini NNB. Seharusnya ya. Kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gear. Nah, ini udah terlihat jelas sekali bahwa untuk drive gearnya dia menggunakan bahan zinc 7075. Dan untuk drive gearnya ini memiliki ukuran yang sangat lebar sekali untuk sebuah reel berukuran 3000 ataupun 2000, mamen. Di sini untuk bahan drive gearnya ini dia masih menggunakan cor. Sambungannya, jadi dia ada dua bagian. Pada bagian as dan juga pada bagian drive gearnya itu terpisah. Dia disambungkan dengan sistem pengelasan, entahlah apa yang namanya, coran lah pokoknya, kurang lebih kayak gitu, mamen ya. Kemudian di sini akan saya ukur untuk panjang asnya di 24,81 mili, diameter kanan di 7,01, diameter kiri kurang lebih sama 7 mili, lebar main gearnya 31,82. Nah, biasanya untuk reel berukuran 2000 atau 3000 itu ukuran main gear itu di range 24 hingga ke 27 mili aja. Ini dia menggunakan 31 mili. Yang pasti dengan menggunakan main gear dengan ukuran sebesar ini akan memberikan torsi yang sangat besar, men. Kemudian untuk ukuran idle gearnya di 11,10 mili. Lalu kita lanjut lagi. Di sini untuk oscillating gear, di sini untuk oscillating slidernya dia menggunakan bahan zinc. Ada satu buah slider shaft untuk supportnya. Untuk oscillating gearnya di sini dia sudah diberikan skrup, satu buah skrup untuk membuat oscillating gearnya ini selalu berputar pada porosnya. Jadi dia enggak senggol sana, senggol sini, mamen. Presisi dia ya. Untuk oscillating gear di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Akan kita ukur juga untuk oscillating gearnya ini. Di sini untuk size-nya diameter ada di 18,46 dengan ketebalan di 2,33 mili. Lalu kita lanjut lagi untuk drive gear, dia disupport dengan dua buah ball bearing, ini satu, ini satu. Untuk oscillating gearnya tadi dia disupport dengan satu buah ball bearing, mamen, di sini. Untuk ball bearing nggak akan saya cabut karena ini lengket, sama seperti pendahulunya juga lengket ini, mamen. Jadi nggak akan kita cabut paksa, takutnya lecet ball bearingnya nanti. Nah, di sini untuk bagian drive gear dia pakai dua support. Ini untuk yang sebelah kanan, size-nya di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian ini untuk yang sebelah kiri, dia lebih gede. Nah, ini lebih gede dan dia punya ball bearing ini beda, mamen. Ball bearingnya ini tebal pada bagian asnya ini. Aduh, licin banget. Ini tebal pada bagian asnya. Biasanya untuk ball bearing itu dia kecil ya. Asnya itu kecil. Ini tebal, mamen. Mantep ini. Kemudian di sini akan kita ukur juga. Size-nya itu ada di 6,5 kali 14 kali 4. Nah, kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini itu ada di 7 plus 1 stainless steel shield ball bearing. Akan langsung kita hitung pada bagian ini, apa namanya, knob ada 1, spool support 1, line roller 1, pinion gear 1, kemudian 2 di bagian drive gear dan juga ada 1 pada bagian oscillating gear. Benar, 7 plus 1-nya ada pada bagian one way system. Dan untuk spare part bereaksi keras pada magnet, untuk reel ini tidak akan saya lakukan pengetesan lagi karena menurut saya untuk reelnya ini, untuk spare partnya itu sudah sangat mumpuni sekali karena dia udah menggunakan sebagian besar bahan-bahan yang terbuat dari stainless steel ataupun bahan dural ya. Nah, di sini untuk yang bereaksi keras ada di beberapa washer aja sih pada reel ini. Di washer untuk bagian one way system ada 1 yang bereaksi keras, yang lainnya sih udah enggak. Untuk skrup semua udah menggunakan bahan stainless steel. Kemudian pin ini juga aman, ini juga aman. Ya, terbilang udah minim spare part yang bereaksi terhadap magnet ataupun spare part metal ferromagnetic di sini, mamen. Dan berarti untuk reel ini secara yang pertama dari stainless ball bearing dia sudah menggunakan full stainless steel ball bearing. Yang kedua udah menggunakan spare part yang sudah sangat mumpuni terhadap air laut, yang dimana untuk spare partnya menggunakan bahan dari stainless steel ataupun dari dural. Kemudian yang ketiga dia udah menggunakan
bahan bodi dan rotor yang menurut saya udah cukup rigid, karena untuk rail ini hanya bermain di kelas 2000 dan 3000. Jadi sebuah bahan grafit, reinforced grafit udah sangat cukup sekali untuk rail ini mamen. Dan juga hal yang keempat adalah pada rail ini udah banyak sekali untuk seal sistemnya. Dan kemudian buat teman-teman semua mungkin yang penasaran, apa sih perbandingannya antara si Predator PSSW ini dengan si Predator HSSW ya. Yang pertama di sini ada sedikit perbedaan pada bagian speknya. Jadi pada bagian spool untuk housing clickernya di sini terlihat berbeda ya. Pada si PSSW ini dia finishingnya lebih detail men. Jadi untuk housing clickernya ini dia menjadi satu body, ke bagian spoolnya langsung di scrub menjadi satu, hingga nantinya untuk housing clickernya ini akan jadi lebih awet sih ketimbang dengan sistem yang diadopsi oleh Daido Predator lama. Kalau Daido Predator lama ini dia menggunakan bahan seng ya. Kelemahan yang paling sering saya temukan pada bahan seng ini adalah pembubutan yang kurang rapi men. Jadi pemasangannya itu dia enggak presisi di tengah. Mungkin kalian pernah temukan beberapa reel reel spinning yang waktu kalian putar untuk spoolnya, clickernya itu kadang dia bunyi kecil, kadang dia bunyi gede, ataupun kadang dia berbunyi, ada yang nggak berbunyi juga di sisi sebelah lainnya. Nah itu karena pemasangan pada bagian housing clickernya ini yang tidak rapi. Tapi kalau dia menggunakan sistem scrub seperti ini, udah pasti akan sangat presisi sekali men, karena dia menggunakan mesin untuk membuatnya ya. Jadi dari tingkat kepresisiannya udah pasti sangat terjamin sekali. Nah kemudian hal kedua yang saya temukan pada reel ini adalah perbedaan pada bagian rotornya ini. Untuk rotornya ini pada si PSSW dia sudah dilengkapi dengan cover rotor seperti ini. Jadi dengan adanya cover rotor ini dia akan lebih mencegah ya air masuk, terutama pada saat air tuh masuk dari bagian atas rotornya men. Dia akan tertutup oleh bagian cover rotornya ini dan tidak membawa air masuk ke melalui main shaftnya ini. Sedangkan untuk si Daido Predator HSSW yang lama di sini dia masih telanjang pada bagian atasnya. Di sini langsung terlihat untuk rotornya, teman di bagian rotornya ini untuk nutnya udah tetap diberikan karet seal di sini men. Dan untuk perbedaan lainnya yang paling krusial pada reel ini adalah ada pada bagian rasionya, dimana untuk rasio PSSW ini ada di 5.2:1 dan HSSW itu ada di 6.2:1. Dan di sini dengan perbedaan satu rasio aja, satu perbandingan rasio aja itu udah akan membuat feel pemakaian dan juga teknik pemakaian kita akan pasti lebih berbeda juga ya. Karena yang pastinya dengan rasio 5 untuk torsinya itu dia akan menjadi lebih besar men. Untuk putarannya itu lebih smooth, lebih ringan. Hanya aja untuk rasio 6 dia untuk putaran rotornya dia lebih cepat. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan teknik-teknik yang kalian gunakan di lapangan nanti. Oke, jadi sekarang saya akan rakit kembali untuk railnya. Ya men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk fitur-fitur, mekanisme, spesifikasi internal dan eksternal parts dari reel Daido Predator PSSW ini, dan untuk perubahan terbesar dari Daido Predator PSSW dan juga si ini HSSW, yaitu ada pada bagian jantung untuk reel ini men. Untuk si PSSW ini dia menggunakan rasio 5.2:1 dan untuk HSSW ini dia menggunakan rasio 6.2:1. Jadi beda gear ratio, beda speed, juga beda teknik mainnya yang nyaman di mana men. Dan kemudian ada beberapa perbedaan kecil juga dari kedua reel ini yang tadi udah sempat saya jabarkan pada video pembongkaran. Dan untuk si Daido Predator PSSW ini kemarin ada yang tanya DM di chat saya, bukan DM ya, dia komentar di YouTube saya bertanya apakah spare part internal dari reel Daido Predator PSSW ini bisa masuk ke yang HSSW. Jawabannya ya tentu aja bisa banget men. Cuman kedua reel ini seperti tadi saya bilang, ini jantung reelnya ini terutama di bagian main gear itu udah dirubah karena untuk rasionya dia udah pasti berubah men. Yang pasti kalau kalian mau masukkan spare partnya ke sini, ini akan merubah rasio dari HSSW ini menjadi PSSW. Dan dalam perubahan rasio ini wajib untuk melakukan pergantian dari drive gear berikut dengan pinion gearnya agar untuk kinerja dari railnya itu dia akan menjadi lebih presisi
presisi dan juga lebih balance men. Dan secara keseluruhan sih untuk material parts dari Real Daido Predator PSSW dan HSSW itu sama aja untuk materialnya. Dan untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik casting pastinya, kemudian bermain di lini turnamen men. Karena untuk reel ini kalau saya lihat sih si Daido Predator PSSW ini emang lebih cocok untuk mainnya di kelas kolaman men. Kelas kolaman atau turnamen Galatama ini cocok sekali karena melihat ukuran cuma sampai 3000 dan spoolnya menggunakan tipe shallow spool. Tapi untuk beberapa teknik lain yang bisa kalian gunakan juga untuk bermain di kelas light jigging ini juga cocok, apalagi yang PSSW ini juga cocok men. Di laut yang tidak terlalu dalam ya, mungkin maksimal di sekitar 40 meter ini masih oke sekali. Karena untuk reel ini di PE 1,5 tadi kita lihat dia bisa masuk di sekitar 150 meter, jadi main di kelas light jigging aja atau ultra light jigging. Dan kemudian untuk PE yang cocok kalian bisa gunakan PE dari size 0,8 hingga ke PE 2 itu masih cocok. Kemudian untuk spot satu atau freshwater udah libas habis. Untuk joran di size berapa ini? Size 2000 ya sebenarnya. Size 2000 kalian bisa gunakan joran dari 410 sampai ke 1020 lah. Size 3000 kurang lebih juga sama. Cuman size 3000 mungkin kalian bisa up ke 1030. Kemudian untuk harga Daido Predator PSSW ini masih dibanderol di range harga yang sama di sekitar 700-an ribu. Dan buat teman-teman semua mungkin yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini juga nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.